Assalamualaikum. Masih pada makan gimana? Ayo dihabisin dulu lah. Kan sekarang mau mulai pembelajaran. Pelajaran apa sih? Fikih ya. Fikih. Nah, sekarang ibu udah di sini. Terus kalian masih pada makan belum pada sarapan ya? Ya udah nggak apa-apa. Ibu kasih waktu 7 menit. Jangan 7 menit lah, kelamaan 5 menit aja buat ngabisin makanannya sekarang. Kalau misalkan dibuang kan sayangnya mubazir. Mending ibu ngasih waktu terus kalian ngabisin makanannya itu. Oke, dimulai dari sekarang. Jangan lama-lama makannya. Sekalian nunggu kalian makan sampai habis, ibu akan membuka laptop dulu ya, biasa absensinya kan ada di sini. Ayo, yang udah selesai makannya tinggal buang sampahnya ya. Kalau udah dibuang sampahnya, kita masuk dan kita mulai pembelajaran pada hari ini. Yuk, sekalian rapi-rapi yuk, sekalian rapi-rapi tempat duduk kalian. Tuh, meja-meja yang bener ya, yang bener. Bajunya dulu ya, dirapiin bajunya dulu nih, kayak ibu-ibu kan rapi kayak gini. Yuk kalian juga yang rapi ya. Nah, setelah udah rapi, kita sebelum memulainya pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan bersolawat kepada Nabi Muhammad supaya kita bisa mendapatkan apa yang ingin dicapai, supaya kita bisa menangkap ilmu yang sudah ibu kasih ke kalian gitu ya. Kita baca doa dulu ya, dipimpin sama KM. KM-nya hadir nggak? Hadir ya. Oke, Tetawan, ayo kamu mimpin doa ya, mimpin doa sama teman-teman yang lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa sudah dipimpin oleh KM kita, Tetawan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Semoga bisa diamalkan juga. Amin, amin ya robbal alamin. Setelah berdoa, kita mulai biasa ya, bersolawat gitu. Kan biasanya gitu ya, kalau ibu masuk kita bersolawat dulu buat kanjeng Nabi Muhammad. Yuk, dipimpin lagi sekarang sama wakil KM. Wakil KM-nya siapa, Tetawan? Oke, Litanat. Ayo Litanat, kamu mimpin bersolawat ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, yang lainnya ngikutin ya, sama-sama kita bareng-bareng bersolawat kepada Nabi. Baik, kita absen dulu ya, biar ibu tahu siapa yang gak berangkat dan siapa yang hadir gitu kan. Ibu pakai kacamata dulu, biasa ya, gak kelihatan nantinya. Yang pertama, Litanat hadir? Oke, hadir. Baik, oke. Hadir. Terus Namtan Tipnari ada? Oh, hadiro, oke. Hadiro, alhamdulillah ya hadir. Nanonaha hadir nggak? Oh, ada di belakang, oke. Nano duduknya di belakang ya. Oke. Terus ada Tetawan hadir nggak? Oh iya tadi hadir ya, KM gitu. Terus yang terakhir Yin Anan ada? Iya ada, oke. Alhamdulillah ya, berarti kelas kita sekarang masuk semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7 ya, masuk ke bab 7. Bab 7 itu berarti tentang makanan halal dan haram ya. Bagus. Yuk, ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah. Perlu kita ketahui ya, untuk mempelajari makanan halal dan haram ini supaya kita tuh tahu apa sih manfaat makanan halal itu, apa sih gunanya memakan makanan halal,
biar kita tuh tahu jenis-jenis makanan halal yang biar bisa dikonsumsi sama kita tuh apa aja. Kita bisa menghindari makanan yang berbahaya, kita bisa menjadi sehat gitu ya, supaya kita tahu apa macam-macam makanan halal, apa macam-macam makanan haram, biar kita tahu bahwasannya makanan halal itu harus yang dikonsumsi oleh kita, dan makanan haram itu harus dijauhi sama kita. Jangan sampai badan kita itu memakan makanan yang haram gitu ya. Nah, di sini Ibu akan nampilin PPT ya. Coba nanti kalian lihat PPT itu ada beberapa gambar, ada 3 ya. Coba kalian lihat makanan yang pertama itu, ini termasuk makanan yang halal ya. Makanan yang pertama itu ada makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, kayak yang berkarbohidrat gitu ya, nasi, singkong gitu, sagu. Nah kebetulan kalau di daerah kita, khususnya Indonesia gitu ya, makanan pokoknya itu biasanya kan nasi gitu. Nah makanan pokok ini bisa saja halal dan bisa saja haram. Nah pokoknya kalian itu harus makan makanan yang halal. Walaupun itu nasi, kalian juga harus berhati-hati. Nah, makanan yang halal tuh gimana sih, Bu? Makanan halal itu, misalkan kalian beli nasi lengko di Ibu Sum. Ibu Sum itu baik ngasih ke kita, maksudnya ngelayanin kita gitu. Nasi biar kalian sarapan. Nah, setelah Ibu Sum ngasih nasi itu, kalian harus bayar ke Bu Sum. Jangan Ibu Sum udah ngasih nasi, kalian malah nggak bayar ke Bu Sum. Kasihan Bu Sumnya ya. Itu nanti kalau misalkan kalian nggak bayar ke Bu Sum, bayar nasi itu sama aja makanan pokok tapi haram. Nggak boleh itu, nanti bisa berbahaya kepada diri kita sendiri. Bisa saja nggak berkah, bisa saja kurang sehat karena nggak bayar gitu. Pokoknya ini kalian itu harus memakan makanan yang halal. Oke. Nah di foto itu juga di samping makanan pokok itu ada sayur-sayuran. Nah sayur-sayuran ini makanan bisa halal, bisa haram. Makanan sayur-sayuran ini juga tentunya sehat gitu. Tentunya mengandung vitamin dan mengandung protein yang sangat bagus untuk tubuh kita. Lalu di sampingnya itu ada buah-buahan. Nah, buah-buahan di situ coba kalian lihat ada apa aja di situ. Coba ketahuan ada apa? Ya. Oh, ada pisang. Oke. Coba Nano. Kelihatan nggak Nano dari belakang? Kelihatan ya? Ada apa Nano di situ? Ada buah apa? Buah semangka. Oke, bener sekali. Nah, buah-buah ini juga bisa menjadi halal dan bisa menjadi haram. Kita harus memakan makanan yang halal dan sehat seperti makanan pokok tadi, makanan pokok nasi, sayur-sayuran, terus buah-buahan gitu. Oh, ternyata ini ada lagi nih, foto satu lagi ya. Apa itu foto apa ya? Ada yang bisa nebak nggak itu foto apa? Oh, iya, itu tuh foto orang sebelum memakan makanan bahaya dan sesudah makan makanan bahaya. Bukan makan, mengkonsumsi gitu ya. Pokoknya nih orang sebelum itu, lihat, kalian perhatiin mukanya ya. Sebelum itu mukanya masih sehat ya, masih bersih, masih sehat, belum ada bercak-bercak apa gitu. Nah di sebelah kanannya itu ada muka yang sudah ada bercak-bercaknya ya. Nah itu tuh akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram, atau tidak makanan atau minuman yang tidak sehat gitu ya.
kita itu harus berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan halal. Kita juga harus berhati-hati, kita juga harus memilah makanan yang buat dikonsumsi sama kita, minuman yang bakal diminum sama kita gitu ya. Jangan sampai makanan dan minuman itu menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kita makan ini, nanti tumbuhlah jerawat-jerawat. Kita makan gorengan kebanyakan gitu ya, biasanya cewek-cewek puber nih, nano, namtan gitu ya. Harusnya kita itu kalau makan jangan berlebih-lebihan. Kita makan makanan yang halal juga harus memperhatikan sehat atau tidaknya gitu ya, supaya badan kita bisa sehat walafiat gitu, nggak lemes gitu ya. Terus juga ini ibu sangat disayangkan banget ya, semoga kalian tidak termasuk orang-orang yang memakan makanan haram gitu ya. Udah kita tampilin foto tadi di PPT gitu ya, alangkah lebih baiknya kita merenungi gitu, merenungi nih supaya kita itu terhindar dari makanan yang berbahaya dan makanan yang haram gitu ya. Tentunya supaya kita mukanya jadi sehat juga, kesehatan jasmani dan rohani juga bisa gitu ya. Pokoknya kalian itu harus berhati-hati untuk memakan atau untuk mengkonsumsi makanan halal gitu ya. Harus berhati-hati untuk mencari dan harus berhati-hati untuk memilih apa saja makanan yang halal untuk dikonsumsi dan yang tentunya itu sehat bagi tubuh kita sendiri. Ya, gimana setelah ibu terangkan tadi beberapa foto dan beberapa materi halalan thayyibah gitu, barangkali ada yang mau nanya. Teman-teman kelas kita gimana? Ada yang mau bertanya? Tetawa gimana? KM, ayo mau nanya. Oh enggak, nanti aja berarti ya. Oke, enggak ada yang nanya. Kita lanjut ke video motivasi aja ya. Video motivasi ini gunanya untuk memotivasi kalian supaya bisa lebih berhati-hati lagi dan supaya mengambil ilmu juga, ngambil hikmah dari video itu, biar kalian tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian mempunyai badan yang sehat walafiat. Ya, kita simak video motivasi ini. Gimana video motivasinya? Sedih ya? Terharu gitu? Iya, memang seperti itu. Video motivasi itu istilahnya untuk menginspirasi kalian, untuk menggugah rasa belas kasih kalian kepada sesama, kepada teman-teman kalian, kepada orang tua gitu ya. Gunanya ibu ngasih video motivasi gitu supaya kalian bisa tahu bahwa di dunia ini itu banyak orang-orang yang lagi susah, yang harus kita bantu gitu. Tentunya makanan halal dan haram itu harus kita pelajari juga. Kita harus nyambung ke materi ini ya. Oke. Ya, boleh barangkali ada yang mau ngasih hikmah atau ngasih pendapat tentang video motivasi itu gitu ya. Coba kalian angkat tangan dulu, baru kalian ngasih pendapat gitu. Terus nanti yang lainnya kalau misalkan udah ada yang angkat tangan, coba dengerin dulu gitu ya, dengerin apa yang ditangkap oleh dia gitu. Biar nanti kita juga bisa tahu ilmu yang dapat dari video motivasi tersebut gitu. Ya, coba angkat tangan dulu. Oke, Yin Anan mau nyoba? Boleh. Coba hikmah dari video motivasi tersebut gitu ya. Beri tepuk tangannya buat Yin Anan yang sudah ngasih pendapatnya, ngasih tahu beberapa hikmah yang sudah diambil untuk dirinya sendiri gitu ya, khususnya untuk kita semua yang ada di sini. Lalu boleh satu lagi
terserah siapa aja, nggak apa-apa. Ayo beraniin Anan aja, berani tadi. Ayo, nggak apa-apa. Siapa? Nano. Boleh Nano, di belakang kelihatan ya tapi ya. Coba ya Nano, ibu dengerin. Ayo kalian juga dengerin ya, jangan pada berisik. Oke. Iya, mantap sekali Nano ya. Eh, kita nih, kelas kita harusnya tuh kalau misalkan ada yang sedang berpendapat, sedang ada yang ngomong gitu ya, seperti Anan tadi, jangan berisik gitu ya. Kita tuh nggak boleh kayak gitu. Kita harus menghargai orang yang sedang berbicara. Kita juga harus memperhatikan gitu ya cara mendapatkan makanan halal tersebut. Nah, makanan halal itu kan barang yang diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh kita, oleh manusia. Nah, sebelum kita mengkonsumsi makanan itu, kita harus tahu juga dong cara-cara mendapatkannya seperti apa. Maksudnya kita harus memperhatikan gitu, memperhatikan cara mendapatkan makanan tersebut supaya makanan tersebut itu termasuk makanan yang halal. Nah, terus kita masuk ke makanan yang haram. Nah, makanan yang haram ini adalah kata haram itu kan berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dilarang. Nah, dari kata haram tersebut aja sesuatu yang dilarang, kita tuh udah tahu kita itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang haram ya, yang dilarang oleh syariat Islam gitu. Nah, apabila kita mengkonsumsi makanan haram tersebut, ya kita mohon maaf, kita akan mendapatkan apa? Mendapat apa? Iya, mendapatkan dosa gitu. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya makanan halal ini juga ditentukan oleh Al-Quran gitu. Udah ada penjelasannya di dalam Al-Quran juga gitu ya, tentang makanan halal tersebut. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sudah jelas ya di dalam surat Al-Maidah ayat 88 ini juga bahwasanya kita itu harus mengkonsumsi atau memakan makanan yang halal gitu. Dan kita tuh harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas rezeki Allah, kita bersyukur atas kesehatan nikmat kepada kita gitu. Kita juga harus bertakwa kepada Allah dengan adanya makan halal yang dikonsumsi oleh kita. Seenggaknya badan kita itu bisa sehat dan supaya bisa bertakwa kepada Allah secara menyeluruh gitu, secara berkesinambungan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seperti itu anak-anakku. Semoga kita ibu khususnya sekalian, kalian juga semoga mendapatkan rezeki yang berkah supaya kita bisa memakan makanan yang halal juga, biar badan kita sehat, beribadah kita kenceng gitu ya. Ibu ini cukup agak rewel ya, biar kalian itu tetap berhati-hati gitu, khususnya di sekolah. Kalian juga harus, kalau misalkan pengen makan, pengen jajan ya harus bayar ke tukang penjualnya gitu. Loh, udah selesai berarti ini penjelasan ibunya.
Udah selesai. Tapi waktunya masih lama ya. Bolehlah kalau misalkan ada yang mau nanya, bolehlah. Nanti kita bahas bareng-bareng juga kalau misalkan ada yang mau nanya gitu. Seperti biasa, kalau ada yang mau nanya angkat tangan, dan yang lainnya bisa untuk mendengarkan pertanyaan itu. Ini tolong dong, ada yang nyatet ya pertanyaannya gitu. Nanti kasih ke ibu ya kertasnya. Kita sekarang akan berkelompok ya, karena waktu masih panjang. Kita akan berkelompok, kita akan membagi 5 kelompok. Nah, setelah 5 kelompok itu sudah ada, kalian bergabung bersama kelompok tersebut dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh teman-teman kalian ini gitu ya. Siapa ini yang nyatet? Tawan ya? Oke, Tawan. Jangan Tawan lah, Tawan kan KM. Mending siapa ya? Om Pawat. Boleh Om Pawat. Boleh. Oh, boleh. Namtan mau nanya? Oh, boleh. Oh, boleh Nano mau nanya, boleh. Oh, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Barangkali ada yang mau nanya lagi. Wih, rebutan. Sabar. Satu-satu ya. Baik, Yin Anan, boleh nanya? Nggak. Itu nanti dicatat ya sama tadi siapa? Om Pawat gitu. Iya. Udah. Siapa lagi maunya tadi? Banyak yang ngacung. Oke, Tatawan, boleh Tatawan. KM dasar ya. Boleh nanya, sob. Udah berapa Om Pawat yang nanya? Oh, udah 4. Berhubung kelompok kita ada 5, mending satu lagi deh yang nanya. Biar pertanyaan ada 5, terus pas buat satu kelompok, pas buat kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok itu gitu. Siapa lagi mau nanya? Oke, Litana, boleh. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan sudah tercatat, Om Pawat? Oh, sudah. Nanti diserahkan ke ibu ya. Sambil menunggu Om Pawat untuk ngasih pertanyaan ke ibu akan membagi kelompok menjadi 5 ya, menjadi 5 kelompok. Boleh berhitung dari ujung kiri ke ujung kanan sampai ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya gitu. Nanti yang satu sama yang satu berkumpul, nanti yang 2 sama yang 2 berkumpul ya, gitu seterusnya. Yuk mulai. Oke, sudah kumpul bareng kelompoknya. Kita yang rapi dulu ya, mejanya, kursinya. Kita berkelompok untuk berdiskusi apa yang dipertanyakan tadi sama teman-teman sekalian gitu ya. Oke, ibu kasih waktu berapa menit ya? 15 menit. Cukup nggak kira-kira? Oh, kurang. 17 menit ya, 17 menit buat mendiskusikan jawaban apa yang sudah dipertanyakan itu gitu ya. Ini satu kelompok satu pertanyaan ya. Nanti setelah diskusi sudah, nanti ada waktu masing-masing kelompok untuk membahas atau menjelaskan jawaban tersebut gitu ya. Nanti kelompok lainnya bisa mendengarkan, bisa nanti di akhir juga mengomentari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok yang sedang menjelaskan itu gitu ya. Nanti ibu juga di akhir bakal ngasih penjelasan juga, akan menambahkan ini itu supaya kaliannya bisa berkembang gitu ya, bisa mengerti apa yang sudah dipelajari, mengerti apa yang, memahami apa yang kita dapat dari pertemuan kali ini gitu ya. Oke, kalian bebas mau
nyari-nyari di buku LKS ataupun nyari buku paket itu bebas gitu ya. Sekalian nunggu kalian diskusi, Ibu lihat-lihat boleh ya kerja diskusi kalian. Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Boleh. Oh, ini ya. Makanan halal. Udah siap. Udah selesai. Gimana diskusinya? Lancar? Baik? Oke. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kalian semua di sini. Kalian tuh keren-keren banget sih, kenapa? Orang mah dikasih waktu 17 menit buat diskusi, tapi 15 menit udah selesai. Ya, keren banget. Nanti salah satu perwakilan dari kelompok kalian berdiri di situ di tempat kalian dan menjawab pertanyaan tersebut gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai pemaparan jawaban itu, kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat gitu. Kita ice breaking. Kita ada yang mau mimpin nggak? Ada yang mau mimpin ice breaking? Tapi Ibu juga ikutan. Boleh? Litanat, ayo Litanat. Kamu mimpin ice breaking. Gimana? Udah semangat lagi? Semangat 45 gitu ya. Capek juga ya. Tapi ya namanya juga sedang belajar gitu ya. Pasti ada ada space buat kita istirahat istilahnya gitu kan. Tadi kan kita udah diskusi nih, otak kita tuh ibarat sudah mengebul gitu ya. Jadi kita ice breaking dan alhamdulillah ice breakingnya sudah selesai yang dipimpin oleh Litanat gitu. Baik, ice breaking sudah selesai, waktunya pemaparan jawaban yang sudah dipersiapkan oleh kelompok masing-masing gitu ya. Kelompok 1 dipersilahkan. Untuk pertanyaannya jangan lupa dibaca. Alhamdulillah ya, diskusi pada kali ini berjalan dengan hangat, berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya oleh kelompok-kelompok yang ada di sini. Keren banget kalian tuh bisa menjawab semuanya gitu. Ya, Ibu rasa juga itu jawabannya sudah bagus. Ya nanti Ibu tambahkan sedikit-sedikit saja ya. Tadi yang pertanyaan pertama itu mengenai alasan Islam untuk menganjurkan makanan yang halal gitu. Memang benar Islam itu menganjurkan makanan yang halal karena apa? Ya berhubung waktunya juga mau selesai gitu ya. Ibu akan ngasih tugas aja PR ya. Nanti dikerjain. PR-nya kalian membuat iklan atau slogan bebas tentang makanan halal dan makanan haram. Kalian bisa menggambar makanan tersebut atau minuman tersebut, terserah kalian, sekreasi kalian mungkin ya. Nanti penilaian gampang lah ya. Ibu akan melihat kualitas dan kuantitas dari gambar kalian itu. Bisa segi warna, bisa segi makanan, bisa segi kata-katanya, ya apa aja. Oke? Alhamdulillah juga ya kita sudah mempelajari makanan halal dan haram ini gitu. Seenggaknya kita itu tahu jenis-jenis makanan yang halal dikonsumsi dan makanan yang haram untuk dikonsumsi gitu. Itu juga tadi kita udah membahas cara mendapatkan makanan halal tersebut. Kita juga harus berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan yang halal gitu, supaya badan kita juga menjadi berkah, ibadah kita menjadi berkah, badan kita sehat gitu ya. Tadi Ibu udah ngasih tugas ya. Saatnya kita menutup pertemuan pada kali ini. Semoga kita dapat
berkahnya Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu kita itu bermanfaat. Amin ya Allah. Oke, kita tutup pada pertemuan kali ini dengan cara membaca doa yang akan dipimpin oleh KM kita, Teh Tawan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Udah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau ikut Ibu ke kantor? Bawain laptop boleh? Ayo.